ini, ke dunia digitalisasi atau dunia maya ini. Maka satu harapan saya, Mas, kita harus yakin dulu sebagai seorang Esatrate. Kita cium dulu lah ini bendera atau panji Esatrate, bahwa tidak ada pilihan lain. Saya dilahirkan di Esatrate. Ini juga harus bisa mengharumkan nama Esatrate. Mari saya mengajak dan tidak pernah kita lupakan untuk moto persaudaraan Sejahtera. Apa itu? Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, persaudaraan Sejahtera akan tetap jaya, kekal, abadi selama-lamanya. Assalamualaikum, selamat malam, salam persaudaraan, salam silat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di era digitalisasi pada saat ini, Ratan Official meluncing podcast yang bersama Kang Mas Henuk sebagai Ketua Cabang PSHT Tangerang sekaligus anggota Majelis Luhur PSHT. Selamat malam, Mas Henuk. Selamat malam. Apa kabar? Bekti, kabar baik, berkat Gusti Sedoyo. Begini Kang Mas Henuk, di perkembangan zaman pada saat ini, digitalisasi itu sangat penting. Mau nggak mau, organisasi PSHT harus bisa mengembangkan ataupun ikut berkembang melalui digitalisasi. Ratana kami coba untuk bertanya ataupun pengen tahu bagaimana organisasi PSHT memanfaatkan era digitalisasi untuk berkembang maju ke depan. Monggo Mas Heru. Ya Mas Bekti, khususnya juga para sesepuh-sesepuh dari Persaudaraan Sejahtera, khususnya saya mewakili dari saudara semuanya. Yang pertama kami aturkan kepada Kakang Mas Majelis Ajar Mas R.B. Wiono. Yang kedua kita aturkan kepada Ketua Majelis Luhur Mas Insinyur Edi Asmanto. Yang ketiga adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Dr. Insinyur Muhammad Taufik. Perkenankan untuk terlebih dahulu saya dengan saudara kami di Tangerang ini, khususnya di Kabupaten Tangerang, yaitu bersama Mas Yusuf Bekti, kok saya dipanggil untuk memberikan pandangan ke depan melalui dunia digitalisasi atau dunia maya ini. Ya, saya sebagai seorang Esatrate ini harus bisa berani, Mas. Oke, Mas. Tapi sebelum melangkah ke depan, kita harus ini loh, dunia maya yang sudah disediakan oleh negara dan sudah mendunia ini. Bagaimana kalau pertanyaan itu? Esatrate tidak boleh menolak, atau katakanlah Esatrate harus bisa untuk masuk ke dalam dunia yang begitu bermanfaat bagi kita. Iya, Mas. Itu yang pertama, Ya. Mas Bekti. Iya. Yang kedua, kebesaran Esatrate sekarang sudah jauh lebih baik. Esatrate itu ada di mana-mana. Iya. Dan di mana-mana itu ada Esatrate. Benar sekali Mas Henuk. Nah, untuk itu tugas kita apa kalau sekarang itu hanya untuk kebanggaan saja? Iya. Karena kita punya dasar nih Mas Bekti. Yuk kita ajak kembali dulu ya untuk Siap. sejarah. Setuju Mas Henuk. Sejarah ini kalau kita kenal sudah 1 abad tuh Esatrate ini. Iya. Tepatnya pada 1 September kita di Prambanan itu sudah memperingati di dalam 100 tahun. Iya. Jadi usia kita itu sudah cukup sekaligus cukup untuk kita memajukan Esatrate. Iya. Notabene atau kenyataannya pejuang kita
yang bernama Eyang Harjo Utomo sebagai pendobrak pendahulu. Ini yang harus kita patut hargai, ini yang patut kita tidak bisa tinggalkan di dalam sejarah kita. Iya. Beliau seorang pemberani, pendekar dari Esa Trate yang tidak mau Indonesia itu harus merdeka, artinya tidak mau dijajah. Iya. Salah satunya tokoh Esa Trate yang memperjuangkan Indonesia itu merdeka yaitu Eyang Harjo Utomo. Itu Mas Bekti. Iya. Maka dari itu sejarah ini tidak bisa kita tinggalkan. Bertekadlah setelah Indonesia merdeka, tepatnya sesuai dengan catatan saudara kita tahun 1948 itu telah didirikan Mas Bekti yang namanya Organisasi Persaudaraan Sejati Trate. Iya. Kalau demikian bahwa organisasi kita berbasic bahwa perguruan harus kita bawa kepada organisasi. Jadi basicnya dulu memang kita itu perguruan, kita bawa ke dalam dunia organisasi. Apalagi sekarang Mas Bekti punya ide, sekarang masuk dunia digitalisasi, harus kita isi. Iya, benar Mas. Di sinilah saudara-saudaraku warga persaudaraan Sejati Trate dimanapun berada. Basic yang kedua, kita nggak perlu takut dasar kita yang kita Pak Harjo Utomo. Iya. Sebagai contoh itu orang yang tidak takut mati dan orang yang sangat pemberani berjuang melawan Belanda tanpa pamrih, dan beliau itu sudah merasakan di penjara itu dianggapnya ya memang harus dilakukan, bukan dia seperti sekarang itu menjadi orang DPO ya. Iya. Apa istilahnya Daftar pencarian orang daftar ya. pencarian orang. Nah, beliau hadapi kok dia di penjara pun dia hadapi. Makanya warisan-warisan itu pendekar-pendekar Esa Trate itu jiwanya jiwa pemberani. Iya. Dan tidak ada nama lain supaya kita tegas Mas Bekti. Iya. Yang di dalam kongresnya tahun 1951 Iya. itu namanya ya cuma satu, Persaudaraan Sejati Trate. Oh, iya. Meskipun Pak Harjo Utomo sendiri sebagai pelaku, dia nggak mau kok disebut dia itu sebagai pendiri organisasi. Dia hanya cukup perintis. Iya. Setuju. Karena Iya. sangat menghargai unsur persaudaraan dengan saudara-saudara yang lain. Maka dari itu kalau ada nama saudara kita menyantumkan nama-nama lain di luar Esa Trate itu udahlah, jangan dianggap Mas Bekti ini. Iya. Hanya satu namanya adalah Organisasi Persaudaraan Sejati Trate. Siap Mas. Berarti gini Mas Henuk ya. Menurut kita dari sejarah orang SH Trate itu namanya tetap yang namanya menerima perubahan sesuai dengan perkembangan zaman Mas Henuk ya. Ya, kalau dari dulu misalnya perguruan mulai berubah jadi sebuah organisasi persaudaraan, ya kan? Ya berarti misalnya cara mungkin berjuang yang pada saat ini udah ada media yang namanya medsos, dunia maya, baik itu via TikTok, YouTube ataupun Instagram segala macam. Orang SH Trate harus bisa memanfaatkan itu Mas Henuk ya. Oh iya, itu kan menguntungkan sekali ya kalau saudara kita. Justru inilah saya bangga hari ini kita baru perdana ya masuk ya Mas ya. Mudah-mudahan hanya bukan sampai hari ini saja, harus kewajiban itu seperti semboyan kita itu nanti. Amin, itu loh Mas Bekti. Ya. Hari ini kan kita mengawali, otomatis kita akan memperkenalkan saudara-saudara orang SH itu banyak loh yang mempunyai potensi. Kita ambil contoh tinggalannya dari murid-muridnya Raden Mas Imam Kusupangat itu orang pemberani sekali, orang yang membesarkan untuk Esa Trate. Ini harus kita nomor satu kan, kita banggakan gitu Mas Bekti. Ayolah kita menggandeng saudara kita, ojo umyek di dalam kita. Sudah saatnya kita itu membawa Panji Esa Trate seperti ini loh Mas. Loh. Gitu. Panji Esa Trate ini yang harus kita kedepankan, bukan untuk individunya yang kita kedepankan. Itu Mas Bekti. Ini Mas Henuk,
di era digital ini, tugas apa yang diterapkan di dalam organisasi PSHT tentang digitalisasi ini Mas, terutama di cabang Kabupaten Tangerang? Oke Mas Budi, pertanyaan yang sangat menggugah sekali ya. Marilah saudara-saudara kita, kalau kita semuanya menyadari kita sebagai putra-putra Isha Trate, dimanapun persaudaraan Sejati Trate ini berada, baik di seluruh wilayah Nusantara maupun di wilayah di antara benua mana saja, kesempatan yang indah, kesempatan yang baik dengan melalui digitalisasi, melalui dunia maya ini, kalau Isha Trate tidak ikut masuk di dalam era digitalisasi atau apa yang disebut tadi, dunia maya, ini jalannya akan jalan di tempat Mas. Tapi marilah kita sadarkan, terutama adik-adik yang generasi muda yang mempunyai prakasa ini. Kalau saya ini ibaratnya sudah bau tanah Mas, sudah siap untuk dibalik papan ini kita ini. Tapi peninggalan kita sebagai seorang Isha Trate, kita wariskan ini kepada adik-adik kita generasi muda ini. Ini harus bisa melanjutkan bahwa dunia digitalisasi harus Isha Trate ini harus benar-benar mumpuni. Itu loh Mas. Baik, nanti kan bisa komunikasi yang lebih indah, komisariat di luar negeri, komisariat yang ada di mana-mana, cabang yang di mana-mana ada di seantero. Iya. Apa itu dari Sabang sampai Papua itu sudah ada Isha Trate Mas. Jadi melalui dunia digitalisasi ini udah tidak bisa ditunda-tunda lagi, nyemplungnya terus kita bablas. Isha Trate harus ikut berperan Mas ya. Benar, harus terjun, ikut memanfaatkan era informasi teknologi ataupun digitalisasi ini Mas ya. Maka dari itu Mas Bukti, ini bukan promosi ya, ini sebagai awal dari kita pemberian contoh, menyadarkan saudara-saudara kita untuk memajukan Isha Trate yang efektif itu harus melalui dunia ini Mas. Mas. Ya, apalagi kalau kita itu punya event nanti, misalkan saja bahwa Isha Trate di cabang ini kan hanya bukan monoton, hanya mendidik aja calon-calon warga saja. Bagaimana kita seorang Isha Trate yang menjadi pengurus di cabang ini hasilnya itu yang menilai masyarakat Mas. Yang menilai adalah pemerintah daerah setempat Mas. Maka dari itu kita belajar event-event yang sudah dijalankan oleh pengurus pusat yang dibawa Mas Taufik ini. Event untuk kejuaraan prestasi di tingkat dunia sudah dilakukan Mas. Beberapa bulan yang lalu di Jakarta. Kemudian event yang untuk angkatan bersenjata ini bulan Mei ini sudah dimulai Mas, yang diperakasai oleh Piala Kasat mungkin. Ya, Piala Kasat itu yang dikepalai oleh saudara kita Kolonel Mas Dikan itu. Nah, kita di Tangerang ini juga pengen Mas mengadakan event yang tingkatnya itu tingkat mendunia lah. Sekaligus kita mengadakan repot, tapi arahnya ke tingkat mendunia itu mengenai festival seni dan budaya pencaksilat Mas. Siap. Nah inilah Mas Bukti, ayo kita minta doa restu, terutama kepada sesepuh-sesepuh kita, minta doa restu kepada cabang-cabang yang lain. Yang penting kita tidak merugikan saudara kita. Yang penting juga kita harus berani melangkah. Kemajuan Isha Trate nggak bisa lagi Mas, apa itu ditunda-tunda lagi. Siap. Sudah harus kita meluncur untuk dengan secepat kita kedeping metro kita itu harus menjadi kenyataan. Itu Mas Bukti. Festival seni budaya silat yang sifatnya nanti internasional Mas. Internasional. Kita Siap. juga pengen mengetuk hati daripada pejabat-pejabat di daerah, Pak
Bupati, Menteri Pariwisata, Menteri Olahraga. Nggih. Ayolah, kita sudah disiapkan oleh generasi-generasi muda di Tangerang ini. Nggih. Proposal sudah ada, tinggal keberanian kita mau maju atau tidak. Nggih, nggih. Kalau kemarin masih terhambat, kita itu masih ada COVID. Nggih, Mas. Kita terhambat baru-barusan ini Lebaran. Kita sudah bebas lagi, sekarang sudah tinggal menunggu berkarya saja. Nggih, saya setuju. Kalau kita sudah berani meluangkan waktu dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan negara kita, Mas, sebagai keamanannya nanti, kita ya dicoba aja lah. Gitu. Siap. Ya, insya Allah Mas Henuk, dengan doa restu panjenengan, mungkin saudara-saudara generasi muda PSHT cabang Kabupaten Tangerang bisa melaksanakan ataupun membuat event yang seni budaya sifatnya internasional, Mas Henuk. Dan nanti saudara kita di Tangerang kan banyak ahli ya, Mas. Nggih. Di samping itu, jadi kita bukan hanya monoton untuk promosi aja, Mas. Juga bagaimana kita kembangkan ajaran esanya. Nggih. Yaitu mulai keesaan di dunia maya Nggih. yang bisa didengar saudara kita seluruh cabang se-Nusantara ini. Nggih. Kita panggilkan pakar-pakarnya, Siap. Mas Majelis Ajar Mas Herbi Liono, Nggih. Mas Edi Asmanto, dan saudara kita yang lain. Itu nanti akan saudara kita itu waduh, sangat menyambut baik, Mas. Nggih. Tadinya untuk pengesahan yang saya nilai tingkat 1 kemarin, kalau nggak salah informasi dari Mas Toto itu 200 lebih. ribu kalau nggak salah. Oh. Tingkat 1 seluruh Indonesia, Mas. Tingkat 1 seluruh Indonesia. Nggih. Itu dengan adanya podcast atau digitalisasi yang sekarang ini akan jadi 2 kali lipat, Mas. Mungkin. Amin. Itu. Alhamdulillah. Dan nanti kita tanyalah kepada ketua umum berapa tahun kemarin. Kita buktikan nanti kalau Nggih. tahun 2023 pengesahannya ini aja dah, kita udah berapa itu nanti. Nggih. Jadi tinggal Mas, kita menghitung rasio aja. Nyata Mas Henus sekalian hanya untuk mungkin memohon izin ataupun sifatnya minta pandangan tentang materi esa ataupun keesaan melalui era esa, melalui dunia maya ini, Mas ya, tanpa mengurangi substansi, ya kan, diperbolehkan ya Mas dengan cara seperti ini ya, dengan cara lewat podcast ataupun YouTube ataupun lewat Instagram, TikTok. Yo sangat welcome sekali, Mas. Why not? Gitu loh ya. Esatrate kalau dipelajari secara mendalam juga perlu waktu banyak, Mas. Yeah. Maka harus pinter-pinternya para ahli, bahwa yang dikemukakan itu hanya barusan tingkat kulitnya saja, Mas. Okay, Mas. Covernya saja. Okay. Supaya orang itu lebih menyenangi dulu. Kalau kita di esa itu nggak menyenangi namanya keesaan, pasti orang itu akan lari. Tapi kalau sudah cinta, sudah senang, pasti akan mau pelajari lebih dalam lagi loh, Mas. Nanti kalau memang sudah terbiasa saudara kita, nanti justru munculnya itu dari feedback dari saudara kita, munculnya yaitu pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kan berarti dua sisi arah yang bisa kita ambil hasilnya gitu, Mas. Gitu loh, Mas Bekti. Laras Mas Henuk. Nah, ini untuk terakhir himbauan dari Mas Henuk untuk para warga PSHT baik di cabang Kabupaten Tangerang ataupun di seluruh dunia. Bagaimana di era digitalisasi seperti ini para warga itu aware ataupun sadar untuk melek tentang era digital, tentang digitalisasi ini, tentang dunia maya ini, bagaimana menyikapi ataupun bagaimana dia bisa menggunakan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perkembangan dan kemajuan organisasi persaudaraan Setia Hati Trate. Monggo, Mas Henuk, himbauannya mawon. Ya, terima kasih Mas. Kita juga harus menengadah melihat masa depan Esa Trate. Kita berkewajiban untuk memberi education,
melihat atau mengajak saudara kita yang khususnya adik-adik kita yang muda ya. Iki lo dalane kalau Anda itu pengen maju mengembangkan istiadat ya dunia iki lo gak ada pilihan lain mas. Kalau era dulu dunianya itu boleh dikata arah dunia mouth to mouth atau dari mulut ke mulut aja mas. Tapi kalau sekarang ini kan dua sisi yang menjadi satu mas. Yang melihat, yang mendengarkan, sehingga ketemu suatu realitas yang bermanfaat. Siap. Jadi mas sangat kalau saudara kita itu tidak nyengkuyung, bahasa kita nyengkuyung itu menyatu ya dengan dunia digitalisasi kita mas. Ya itulah tadi seperti kita ketinggalan 20 tahun yang lalu kita akan ketinggalan mas. Tapi sesuai dengan anjuran, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden kita Republik Indonesia ini, apalagi sudah melalui persaudaraan Jatitrate ini, berarti Jatitrate itu ikut mencerdaskan bangsa kita atas dasar kalau kita trace back perjuangannya Raden Mas Imam Busupangan, perjuangannya Mas Maji Budiarsono, ini yang ditunggu-tunggu oleh saudara dan adik-adik kita bersama. Itu loh mas, kira-kira mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bisa nyambung. Untuk pesan dan kesannya Mas Henuk untuk para warga PSHT di cabang Kabupaten Tangerang khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya untuk di era digitalisasi ini seperti apa Mas Henuk? Bagus sekali mas. Jadi begini, menurut pandangan kami, kita sangat aware sekali ya dengan adanya dunia digitalisasi. Maka dari itu sebagai tantangan kita ke depan, kita harus mempersiapkan mas adik-adik kita di dalam apa yang kita persiapkan ini akan terus berkesinambungan untuk saudara-saudara kita makin lama makin banyak yang benar-benar mengikuti dunia profesionalisme ini ke dunia digitalisasi atau dunia maya ini. Maka satu harapan saya mas, kita harus yakin dulu sebagai seorang Jatitrate. Kita cium dulu lah ini bendera atau panji Jatitrate, bahwa tidak ada pilihan lain. Saya dilahirkan di Jatitrate. Ini juga harus bisa mengharumkan nama Jatitrate. Mari saya mengajak dan tidak pernah kita lupakan untuk moto persaudaraan Jatitrate. Apa itu? Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, persaudaraan Jatitrate akan tetap jaya, kekal, abadi selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Mas Henuk atas wawancara pada hari ini, di mana Mas Henuk menghimbau kepada para warga PSHT khususnya di cabang Kabupaten Tangerang dan di seluruh dunia pada umumnya untuk melek ataupun aware digitalisasi di era informasi teknologi ini untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya demi kemajuan PSHT. Terima kasih. Kami dari tim podcast Ratan Official, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dalam persaudaraan. Kami menghimbau sekaligus mengajak saudara-saudara kami bagaimana untuk menindaklanjuti di dunia maya melalui digitalisasi yang sudah kita buktikan di Ratan Official ini. Maka harapan kami, saudara kami bisa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.